Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bunda Ayahanda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Sebelumnya minta maaf lahir batin, baru bisa memenuhi amanah tanggung jawab untuk belajar bersama di majelis ini kembali. Setelah kurang lebih hampir 40 hari ya, kami tidak berada di kota Pangkal Pinang. Pulang haji tanggal 7, saya istirahat 4 hari, beraktivitas langsung berkegiatan. Tanggal 11 saya berangkat lagi ke Jakarta sampai tanggal 17, 18, 19, 20 sampai hari ini alhamdulillah full dengan kegiatan. Jadi minta maaf, bukan pas pulang haji kemarin tidak mau langsung ngisi kajian munakahat, karena memang sudah ada tanggung jawab yang harus dituntaskan dulu di Jakarta. Dan memang ada rencana dalam hati saya pengen memulai kajian ini di tahun baru. Ini tahun baru kita. Alhamdulillah semenjak banyak kajian-kajian di Pangkal Pinang Bangka, khususnya Pangkal Pinang, suasana tahun baru Masehi itu tidak lagi seperti dulu yang orang pada heboh. Sekarang tidak laku lagi. Orang lah mulai tidak tertarik untuk merayakannya. Kenapa? Karena lah tahu ilmunya. Inilah pentingnya ngaji, tahu ilmu. Akhirnya daripada orang heboh-heboh di tahun baru Masehi miladiah, mendingan orang berjuang sungguh-sungguh, menikmati, bersemangat, bersungguh-sungguh di tahun baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Selamat tahun baru Bunda Ayahanda semua. Semoga momentum hijrah tahun baru ini pun momentum kita bersemangat kembali, terus semangatnya. Sebelum ngaji, alhamdulillah yang lama telah selesai. Sekarang kita akan lanjut pada kitab baru ya. Ini kitab ditulis Abu Malik Usama bin Kamal bin Abdul Razik ya. Satu kitab yang terhubung dengan panduan lengkap dalam pernikahan. Jadi panduan lengkap dalam pernikahan. Judulnya itu Isyratun Nisa minal alif ilal ya. Isyratun. Jadi ini terhubung dengan panduan lengkap tentang nikah, tentang pernikahan dari alif sampai ya. Kalau dari bahasa Indonesianya dari A sampai Z. Nah, kita akan tuntaskan kitab ini. Dari Abu Hafiz Usama bin Kamal bin Abdul Razak yang nulis kitab ini. Jadi kita ngaji bersandarkan pada kitab ini yang semua berpedoman pada Quran dan hadis, juga perkataan-perkataan kaulnya para ulama. Jadi kalau orang nanya ngaji kita pakai kitab, ada landasan Quran dan Sunnah, juga pendapat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama salafus salih.
Bahasa Indonesianya apa? Panduan lengkap tentang pernikahan dari A sampai Z. Kalau bahasa Arabnya isyratun nisa minal alif ilal ya. Nanti biar tulis di akhir kitabnya. Kita mulai. Sebelum mulai belajar nih, Buya biasa suka memberikan motivasi dulu. Nanti oleh-oleh haji di samping saja ceritanya. Karena pun oleh-oleh yang berupa fisik sebenarnya Buya itu tidak tahu pengurus. Buya pulang hari Jumat dan tiba itu sebelum Jumat. Dan memang Masya Allah membiasakan diri dari dulu, siapapun memang berharap kami dikunjungi. Iya, saya memang jam 1 sampai maghrib itu yang datang banyak, nggak henti sampai maghrib. Tapi memang mungkin Buyanya nggak tahu apakah semua pengurus sudah menyampaikan. Buya pulangnya hari Jumat. Berharap mudah-mudahan seperti biasa hadir dan datang. Dan saya sudah sampaikan kepada keluarga untuk mempersiapkan untuk menyambut semua tamu. Tapi memang tidak semua yang Buya lihat hadir. Makanya orang haji ini, Bunda Ayahanda, ada semacam pendapat ulama. Pendapat ulama ya. Doanya ini mustajab. Doanya mustajab. Sampai 40 hari. Tapi dimintakan doa kepadanya ini kalau dikunjungi. Nah, Bunda sudah mengunjungi hari ini, mengunjungi majelis ilmunya Buya, yang baru pulang juga dari Tanah Suci, belum sampai 40 hari belum. Karena bisa kita berdoa. Nanti Abah pun besok sama, bahkan Buya lebih pulang duluan daripada Abah. Karena Buya, Ustaz Herda, Ustaz Agus, Pak Andi, Bu Bisti, sama Pak Bupati Bangka, Pak Mulkan dan istri itu pulangnya bareng. Kalau Abah karena misa, jadi pulangnya akhir. Beliau pulangnya ke Palembang. Karena orang tua Abah di Palembang. Nah, masih ada. Nah, tapi Buya mau sampaikan dulu semangat nyambut bulan Muharram nih. Jadi gini Bunda Ayahanda, dari dulu kami diajarkan guru-guru kami prinsip perubahan itu kita belajar dari hijrahnya Nabi. Jadi kalau kita pengen berubah, perjuangkan sungguh-sungguh, teladani, ambil hikmahnya. Bagaimana Nabi dulu hijrah? Hijrah Nabi ini dari kota Mekah ke Madinah. Walaupun hijrah Nabi ini ada 3 kali, 3 tempat Nabi berhijrah. Ini tambahan sirah. Yang pertama Nabi hijrah ke Habasah, Ethiopia. Ini salah satu tempat kelahirannya Bilal bin Rabah. Tapi dari Addis Ababa, ibu kotanya Ethiopia itu, menuju ke Habasah itu kurang lebih 450 km. Jauh perjalanannya, sebagaimana kota Mekah ke Madinah. Mekah Madinah itu kurang lebih 480 km. Jauh jaraknya. Hijrah yang pertama ke Habasah ini hijrah yang tidak ditanggapi. Nggak ada yang menanggapi. Nabi ngajak orang semua untuk kembali kepada Allah, untuk bertauhid, untuk masuk Islam. Tapi nggak ada yang ikut. Tapi nggak ada juga yang menentang. Jadi hijrah yang tidak ditanggapi, tidak dibenci, tidak ditentang, tapi tidak diikuti. Jadi nanti Bunda Ayahanda dalam hidup ini kalau nak berubah ini ada 3 model. 3 model orang yang kita jumpai, 3 model tempat yang kita jumpai. Ingat nih ya. Pertama, tempat model Habasah. Kalau kita dakwah, kalau kita ketemu, kita dakwah. Dek didengar, tapi tidak dibenci. Dek diikut, tapi tidak dituruti. Tapi tidak
dak dilempar sama batu, dak dikata, dak dihina, biasa bayi, tapi tidak ada yang ikut dakwah model ini. Model Habasa. Model orangnya apa? Model rajanya, Raja Habasa. Dia tidak marah. Dia tidak membenci hijrahnya Nabi, datangnya Nabi. Tapi dia ngikut juga. Dan ngikut. Hijrah yang kedua, hijrahnya ke Taif. Ini yang paling luar biasa. Hijrah Nabi dari kota Mekah ke Taif itu ditentang. Sudah ditentang, ditolak. Tak siapalah nak ngikutnya. Dilempar dengan batu, dihina, dilecehkan, disebut gila, disebut majnun, dan dihinakan dengan dilemparkan batu oleh anak-anak kecil. Jadi kalau bunda nanti kalau dakwah dibenci orang, bahkan ditentang orang lain, ingat kisah hijrah Nabi ke Taif. Lah kata kita, dek denger kata kita, dek nurut dan mau menyusahkan kita. Nanti ambil ke WK aja ya. Model Taif kita ditentang, kita bahkan dihina. Jadi bunda kalau nanti ada yang ngajak orang ngaji, yuk kita ngaji. Lah, ada usah ngajak ngaji model kone. Cilom tentu masuk surga. Yang modelan ini nyakit hati. Sudahnya ngomong macam tu nya memfitnah. Ibu tuh nak tahu deh, baru sekarang yang cacat-cacat nak ngajar ngaji. Dulunya kan bias. Fitnah, menyakiti. Dan bunda ya Anda harus kuat. Buya ngomong macam ni, kalau kita memilih jalan dakwah ni kita tak kuat, kita nak ambil yang nyaman-nyamannya. Padahal polanya ada model Habasa, ada model Taif. Tapi juga kabar gembiranya ada model Madinah. Hijrah Nabi yang ketiga adalah ke Madinatul Munawwarah. Sebelum namanya Madinah, namanya Yasrib. Bunda tahu tak? Yasrib itu tempat biangnya banyak bibit penyakit sebelum Nabi hijrah. Maka namanya Yasrib. Nabi datang ke sana dulu sebelumnya banyak orang sakit, banyak bibit penyakit, banyak bakteri-bakteri, banyak virus-virus. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka Yasrib dirubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Apa Madinatul Munawwarah? Kota yang bercahaya. Hijrahnya disambut, hijrahnya didukung, bukan hanya disambut, diikuti, bukan hanya diikuti, mereka berbondong-bondong masuk Islam, menolong Nabi, menyambut Nabi, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ke Madinah, Masya Allah. Tahu tak bunda? Kalau bunda yang sudah pernah pergi ke Madinah, jadi di perbatasan ujung kota Madinah itu dulu penuh dengan pohon kurma. Ketika Nabi datang, orang-orang Madinah mereka penasaran ini siapa yang datang. Mereka tahu ini ada orang baik, ada orang mulia, ada orang yang diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul akhir zaman. Maka mereka naik batang kurma saking cinta rindu, penasaran lelaki solih, lelaki mulia, lelaki agung yang akan datang ke Madinah. Naik batang kurma yang tinggi-tinggi itu. Dan mereka mendendangkan syafir. Jadi dalam Islam boleh berdendang, tapi ada syaratnya yang dulu dia bilang. Tidak pakai musik-musik yang seperti sekarang. Dendangnya pakai apa? Pakai tabuhan duf atau rebana orang sekarang nyebutnya. Hadrah. Tapi syairnya terkenal.
Kalau Bunda saya nyanyikan syair ini, tahu itu dinyanyikan orang Madinah, kaum Ansor saat Nabi datang, kaum Muhajirin bersama Abu Bakar As-Siddiq. Merinding ya, saya membayangkannya. Karena dulu kami lagi kecil kita nonton film The Message ya, sang pembawa pesan, sang pembawa risalah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Besok minta Ustadz Mahmud nyanyi. Suruh ahli ya, bon buyang cok kaset. Tapi saya kalau nyanyi ini saya haru, walaupun suaranya jelek. Kenapa? Telah tiba, telah nampak bulan purnama. Nabi itu dipandang, ditengok itu macam bulan purnama, macam bulan purnama. Rindu. Kalau Bunda memandang, ayahanda memandang bulan purnama itu tidak menyilaukan mata. Tidak menyilaukan mata. Makanya sebaik-baik bulan itu bulan purnama. Besar cahayanya tapi tidak menyilaukan mata. Makanya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah nyebut Nabi bulan purnama. Saking gantengnya. Pun matahari mengkerinyit kita nengok, tidak sanggup, benar tak? Tapi nengok bulan purnama, mata kita tidak silau, hati kita sejuk nengoknya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habibullah, rindu, rindu. Makanya bulan Muharram itu bulan istimewa di antara 4 bulan yang bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan paling istimewa di antara sebanyak bulan 12 bulan. Terhubung apa? Peristiwa-peristiwa besar yang terhubung dengan para nabi terjadi bulan Muharram. Selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah di bulan Muharram. Selamat Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram. Selamat Nabi Ibrahim dibakar api di bulan Muharram. Bertemu Nabi Adam alaihi salam di bulan Muharram. Selamat kapal Nabi Nuh alaihi salam di bulan Muharram. Bulan Muharram. Saking istimewanya bulan Muharram, bahkan kejadian terbesar yang menjadi momentum, dan ini adalah bukti bahwa umat Islam mulai merasakan kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, harapan yang luar biasa terjadi di bulan Muharram ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini Masya Allah. Dulu Buya sama Abah dan beberapa kawan menandangkan lagu Tolal Badru ini pakai irama nasyid. Tidak pakai musik-musik, pakai gendang, tapi irama nasyid. Abah vokalisnya. Memang benar. Tolal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu tuh bukti bahwa saking cintanya orang-orang Ansor, orang Madinah ke Nabi. Tuh kan, pertama ada diretak, kedua dihalang-halangi bahkan sampai nak dibunuh, ketiga disambut dimuliakan bahkan menjadi cikal bakal peradaban Madinah. Disebut peradaban Madani. Oke, sebelum lanjut ngaji kitab, pemesan 4 untuk Bunda, Ayahanda dan kawan-kawan semua. Sambut momentum hijrah dengan perubahan, dengan melakukan 4 hal penting nih.
Satu, taubat. Benar-benar taubat. Nelah. Orang yang melakukan pertaubatan di bulan Muharram dilipat gandakan sama Allah kebaikan-kebaikannya. Orang yang berbuat amal saleh, mereka yang berbuat kebaikan di bulan Muharram, Allah lipat gandakan pahalanya. Bulan Muharram nih. Tapi ingat, orang yang bermaksiat di bulan Muharram, maka Allah pun lipat gandakan dosanya. Jadi jangan main-main melakukan dosa di bulan Muharram. Bulan Haram ini ngeri, dosanya dilipat gandakan sama Allah. Jadi jangan pernah meremehkan. Jangan cuma tahu bahwa kebaikannya dilipat gandakan, tapi lupa bahwa kemaksiatannya pun dilipat gandakan. Jadi taubat mulai sekarang. Walaupun taubatnya setiap saat, Nabi 100 kali sehari istighfarnya. Tapi kalau nak merubah, momentumnya nelah. Bunda-bunda, Masya Allah, Buya banyak dapat hikmah selama haji. Yang kedua ini, pertama banyak, kedua lebih banyak lagi. Pertama, saya mau cerita. Mungkin kalau yang pernah dengar tausiah sebelum Buya ngisi di sini dapat, tapi yang enggak dapat. Jadi Buya pulang. Kami ini pulang tanggal 6 Juli. Mendarat di Dubai. Naik pesawat Emirates. Pesawat Emirates ini atas izin Allah, tahadus binikmah, Buya dapat lewat fasilitas travel tuh naik pesawat 2 lantai. 2 lantai pesawatnya. Tinggi. Bertak pesawat. Bertak TV ya. Dan yang paling saya guyon sama istri saya, karena Buya hajinya bersama bunda sama istri. Saya sudah naik pesawat luar negeri itu mungkin hampir lah, lebih dari belasan pesawat. Mulai dari pesawat Saudia, pesawat Qatar, pesawat Etihad, pesawat Yemen, pesawat Mesir, pesawat Kuwait, pesawat tadi apa? Indonesia yang Garuda, pesawat Ethiopia, pokoknya nyube. Ku bilang ke bunda, ke istri Buya, Bun, dari semua pesawat luar negeri yang saya naik, pramugari yang paling cantik Emirates. Memang sepancap hidungnya. Tapi saya tidak ngomong tuh sebenarnya, aku nak mungkin supaya tidak terlalu kaku. Apa yang menarik? Kami transit di Dubai. Qadarullah, dalam pesawat itu Allah menghadirkan seorang hamba usianya 86 tahun. Dia haji tidak bersama travel. Dia haji tidak bersama rombongan. Artinya dia haji mandiri. Haji backpacker. Umurnya 86 tahun. Satu pesawat dengan kami. Cuman kami lanjut dari Dubai menuju ke Jakarta Soekarno-Hatta. Bapak nih dari Dubai lanjut ke Kuala Lumpur, Malaysia. Karenanya orang Pekanbaru. Pas kami keluar, Bapak umur 86 tahun. Ada di sini Bunda Ayahanda umur 86 tahun. Macam mana bayangkan orang umur 86 tahun haji backpacker sendiri, ngurus visa sendiri, ngurus tiket pesawat sendiri, bahkan semua makan, minum, hotel semuanya ngurus sendiri. 86 tahun umurnya. Kelak pun nak pergi ke sana nak menyambung silaturahim. Siapa tahu jadi jalan motivasi luar biasa. Allah menakdirkan boarding pas lanjutan Dubai ke Kuala Lumpur punya bapak nih, lebih tepat punya atok nih, 86 tahun. Hilang boarding passnya. Karena dia merasa ada baca bahasa Inggris. Karena di Uni Emirat Arab pakai bahasa Inggris secara umumnya. Karena banyak ekspatriat.
Kalau ngomong tentang Dubai kan tahu, pulau buatan, ATM-nya keluar emas, toiletnya emas, peliharaannya harimau, singa, naik sejalan-jalan Lamborghini, ya kan gitu? Nah, dia panggil saya, atau umur 86 tahun dia manggil, Pak, bisa tak nolong saya? Kalau orang sudah dipertemukan sama kita, tandanya Allah yang ngatur. Jadi bunda, ayahanda, ilmu. Kalau ada orang datang minta tolong ke kita, tandanya Allah yang ngatur. Apapun yang patah kita bantu. Kalau tidak baca, cari cara membantu yang lain. Karena Allah yang ngatur. Allah yang menetapkan. Semua dalam qadarullah. Setuju? Nah, jadi karena aku tengok di antara hampir 400 orang yang naik pesawat, lalu kemudian saya yang dipilih oleh Allah untuk diminta bantu nolong bapak tadi. Sebenarnya macam mana Pak? Bisa tak bantu ngurusin boarding pass saya di tempat laporan? Pergilah saya nenten bapak umur 86 tahun nih. Atau nih. Ditenten. Terkejut saya. Kenapa? Ku tengok 5 orang yang ngurusnya ngantri banyak. Ku mikir macam mana ngomong bahasa Inggris. Segi bapak tuh ngira aku pinter bahasa Inggris. Makanya dalam hidup di dunia nih paling berat dikira orang pinter. Kalau aku budu. Cumanlah kepalang tanggungnya lah anggap ku pinter bahasa Inggris. Apa dia bilang? Bapak kan pintar bahasa Inggris, jadi tolonglah bapaklah ngomong ke orang tuh. Dalam hatiku, ya Allah tolonglah aku nih ya Allah. Macam mana cara aku ngomong? Ku nak madeh bawa boarding pass amang nih hilang. Dia nak pergi ke Kuala Lumpur, pacak dia dicetak ulang, pacak dia dibantu. Kula mikir nyari kata-katanya. Tapi ini dengar, Buya pulang dari haji. Buya pulang dari saya yakin orang pulang dari haji itu doanya mustajab. Dan bukan Buya ngomong. Hadis Nabi SAW, haji umroh pulang dari tanah suci pokoknya ibadah mustajab. Apa doa Buya waktu itu? Ya Allah tolonglah ku. Macam mana caraku menghadapi orang nih? Atau nih hilang boarding pass, tolong ya Allah, permudahkan ya Allah. Sambil berdoa kededap nang ngomong bahasa Inggris, giliran tiba saya ngantri pas di depan orangnya. Langsung ku ngomong keluar dari mulutku, excuse me. Nah mati. Excuse me kataku kan. Sambil tersenyum, maklumlah baru pulang haji terganteng minta ampun waktu itu. Mumpung saya bilang excuse me, baru Buya ngomong excuse me di samping Buya tadi atau yang 86 tahun tadi. Orang yang di depan ini ngomong apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Langsung terperanjat, terkejut luar biasa. Rupanya yang di depan saya orang Indonesia. 5 orang begawi Allah takdirkan giliran di depan saya orang Indonesia. Kunyangkanya orang Arab. Dari mana Mbak? Saya bilang dari Surabaya. Alhamdulillah kerja di Dubai di Emirates sudah 10 tahun. Sini Pak, saya bantu apa? Oh, boarding pass Bapak ini hilang. Saking gembira aku luar biasa. Doa mustajab langsung dikabul Allah. Ketemu ke orang Indonesia, ku kira ku akan susah sebab ku tidak baca bahasa Inggris. Ku gembira bukan kepala. Saking ku takjub, saking ku terkejut, hampir-hampir ku peluk Mbak tadi. Untung aku ngerasa aku baru pulang haji tadi. Jadi aku peluk bapak, serius bapak. Dia bilang, ya Allah Pak, rupanya orang Indonesia. Ya katanya, saya juga ngira saya tidak bisa bahasa Inggris. Kayak lebih lagi gitu loh. Aku lebih kali dia baca bahasa Inggris. Aku cuma tahu yes no. Kalau diberi duit kok yes, tidak diberi kok no. Ini tidak main-main.
Apa yang terjadi? Selesai belum. Diberilah boarding pass. Diberi nomor handphone orang bini tadi. Jangan pada bini gua, aduh. Oh simpan ko nomor. Siapa tahu pacar pergi ke Dubai lagi. Apa dia bilang? Nanti kalau ada yang perlu terhubung dengan pesawat Emirates, Bapak bisa hubungi saya. Selesai potenten kuatok tadi udah dapat boarding pass, kau langsung ngomong, saya penasaran. Pak haji sendiri? Iya. Ngurus visa sendiri? Iya. Ngurus tiket pesawat sendiri? Iya. Dia cerita sama saya. Ini yang tidak akan kulupakan. Macam mana Bapak nih masuk Arafah? Macam mana Bapak masuk Arafah? Orang yang tidak punya izin tasrih tidak bisa masuk Arafah. Yang tidak punya gelang, yang tidak punya name tag resmi, tidak bisa masuk Arafah. Karena dia hajinya haji backpacker. Apa dia bilang? Puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang, banyak sekali yang berjalan kaki dari ujung Mina sana menuju ke Arafah jalan kaki. Berapa kilo Pak? 45 kilometer. Seorang bapak usia 86 tahun jalan kaki menuju ke Arafah sepanjang 45 kilometer. Bapak, dak leteh. Dak leteh. Kenapa? Ramai orang, banyak orang, bahagia hati, senang sampai Arafah, sampai berangkat jam berapa? Dari jam 6 tiba jam 11 siang, 5 jam beliau jalan kaki dari ujung Mina menuju ke Arafah, menuju hajinya. Saya sampai hari ini ada orang umur 86 tahun jalan kaki 45 km saking lengket hatinya dengan Baitullah, saking cintanya dengan haji. Saya tanya, kenapa Bapak seberani ini? Apa dia bilang? Saya sudah terbiasa Pak. Saya haji sejak umur 36 tahun. Berarti saya tanya, Bapaklah haji setiap tahun? Iya. Berarti dia haji sebanyak 50 kali. Langsung macam lilehku. Yang ku dulu jumawa, kola pergi ke Mekah sampai 27 kali. Di hadapanku ditunjukkan seorang bapak umur 86 tahun, hatinya sudah lengket dengan Baitullah, tidak peduli omongan orang, yang penting dia melaksanakan rukun dan wajib, jalan kaki 45 km tanpa resmi itu, yang penting Allah ridho, tidak peduli dengan omongan manusia, yang dia jalani apa yang diperintahkan Allah. Dia sudah berhaji sampai 50 kali. Belum selesai. Saya sampai nanya, Bapak apa kerjanya? Karena orang pulang pergi haji setiap tahun tuh pasti duitnya banyak, orang kaya. Saya cuman punya toko kelontongan jualan di pasar. Apa dia bilang? Cuman. Ini kalimat yang akan memukul kita, yang akan menyindir kita, yang akan menyinggung kita, yang akan membuat kita malu. Cuman setiap keuntungan dalam perdagangan saya, sepenuh hati saya niatkan untuk naik haji saya. Jadi orang berdagang nyadak mikir untung untuk yang lain-lain kecuali untuk hajinya. Wajar dia dipilih Allah sampai 50 kali pergi ke tanah suci, walaupun dengan jalur sendiri. Walaupun awal-awal dia sudah jalurnya reguler, tapi ini sudah dilakukannya berpuluh-puluh tahun. Tabarakallah. Jadi kata orang tidak mungkin masuk Arafah, tidak deh ini, tidak deh itu. Allah, saya ngomong langsung sama pelakunya. Dia jalan kaki 45 km, 5 jam perjalanan, Allah ridho.
Tidak ada urusan dengan pisah ini, pisah itu. Tidak ada urusan dengan gelang ini, gelang itu. Allah hadirkan dia di Arafah. Allah buat dia tuntas terhadap ibadah hajinya. Allah muliakan dia. 86 tahun. Saya mengantarkan beliau sambil nangis. Pulang kami sampai ngomong sama istri saya, Bunda, pengorbanan kita kita ini dagang, bisnis, berusaha, adik banyak mikir-mikir. Ada orang yang memang sudah bilang apa? Saya bilang, kenapa Bapak pulang pergi setiap tahun pergi mau naik haji? Cuma 2 Ustaz, saya tidak tahu, hati saya sudah nempel dengan tanah suci. Hati saya tidak baca dipisahkan dari tanah suci. Jangan nanti kita saking irinya, hasadnya, along duit beri sedekah ke orang. Jangan diajar. Jangan diajar. Emang orang yang pergi ke tanah suci dia bersedekah? Emang yang orang umroh haji berulang-ulang kali tidak sedekah? Jangan kita saja yang syirik. Syirik dalam kata bukan durhaka, bukan menduakan Allah. Syirik bahasa Indonesia. Hasad, iri. Pulang pergi umroh, pulang pergi haji, percuma pun tidak sedekah. Emang dia tahu orang itu tidak sedekah? Orang makin lengket hatinya dengan tanah suci, dia usah ditanya, dia usah diajar. Judes punya masa pulang dari tanah suci. Saya bukan judes, saya cuma ngasih tahu. Jadi saya mau ngasih tahu Bunda, Ayahanda, nih hati kita ini yang harus kita obati. Jangan-jangan kita yang terlalu cinta dunia. Kitanya yang terlalu cinta dunia. Kitanya yang terlalu berikan. Ibu punya tanah? Punya Ustaz. 8 sertifikat kan? Dari 2 kaya. Nunggu harga naik. Jadi niatnya pergi ke Mekah umroh haji. Pelaklah, lo mampu. 8 sertifikat tanahnya, lo mampu. Atau 86 tahun jual kelontongan di pasar aja, lah lengket hatinya, dimampukan Allah. Yang kedua apa? Saya pengen meninggal dunia di tanah suci, Ustaz. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, undang semua yang hadir hari ini ke tanah suci. Haji umroh